Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk teman-teman semua. Yang terhormat Ibu Fajriani Aziz, SPD MSI selaku dosen mata kuliah akuntansi perpajakan dan teman-teman mahasiswa yang menonton video ini. Baik, materi yang akan saya bahas mengenai ekuitas dan beban dibayar di muka dari sisi akuntansi dan sisi perpajakan. Hai, perkenalkan nama saya Wafa Salsabila Makfira R dengan NIM 2009-01-50-274 dari kelas D Universitas Negeri Makassar. Tugas kali ini dilakukan untuk memenuhi persyaratan ujian akhir semester 6 mata kuliah akuntansi perpajakan. Oke, mari kita mulai dan masuk ke materinya. Materi yang pertama adalah ekuitas. Ekuitas atau equity adalah hak atau kepentingan pemilik perusahaan pada harta perusahaan mewakili jumlah uang yang akan dikembalikan kepada pemegang saham perusahaan jika semua aset dilikuidasi dan semua hutang perusahaan dilunasi. Selain itu, ekuitas pemegang saham dapat mewakili nilai buku suatu perusahaan. Ekuitas adalah hak pemilik terhadap aset perusahaan setelah dikurangi liabilitas atau kewajiban dalam neraca. Ekuitas juga diartikan sebagai modal atau kekayaan entitas bisnis, dihitung dengan jumlah aset dikurangi dengan liabilitas. Istilah ekuitas berasal dari equity atau equity of ownership, yang memiliki arti sebagai kekayaan bersih perusahaan. Tujuan. Berdasarkan standar akuntansi keuangan, tujuan dari ditunjukkannya ekuitas yakni sebagai nota kesepahaman. Ekuitas harus dilaporkan dengan sumber yang dijelaskan secara rinci dan ditunjukkan kepada pemilik perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait yang relevan. Baik. Unsur-unsur ekuitas. Yang pertama adalah modal di store. Modal di store adalah jumlah uang yang di store oleh pemilik atau pemegang saham. Modal di store dibagi ke dalam dua jenis, yaitu modal saham dan agio atau disagio saham, atau biasa disebut dengan additional paid in capital. Yang kedua adalah laba tidak dibagi atau retained earning. Laba tidak dibagi atau saldo laba ditahan adalah kumpulan laba dari tahun-tahun sebelumnya yang tidak dibagi sebagai dividen. Yang selanjutnya adalah modal penilaian kembali. Modal penilaian kembali adalah selisih nilai buku lama dengan nilai buku baru. Selanjutnya adalah modal sumbangan. Modal sumbangan berarti adalah modal yang diperoleh perusahaan karena memperoleh aset yang berasal dari sumbangan. Dan yang terakhir adalah modal lain-lain. Contoh modal lain-lain adalah modal dari cadangan pelunasan obligasi dan lain sebagainya yang tidak dikategorikan dalam 4 kategori di atas. Baik, selanjutnya adalah jenis-jenis dari ekuitas. Yang pertama adalah ekuitas pemegang saham. Ekuitas pemegang saham merupakan nilai sewa aset pada perusahaan yang jika nantinya aset itu terlikuidasi maka akan dikembalikan pada pemegang saham. Meskipun begitu, kewajiban perusahaan harus terlebih dahulu dibayarkan. Ekuitas jenis ini yang bisa menjadi nilai tersendiri serta penentu kondisi keuangan di perusahaan jika didasarkan pada segi sumber dan riwayatnya. Ekuitas pemegang saham terbagi menjadi dua, yaitu modal setoran serta laba ditahan. Selanjutnya adalah ekuitas pemilik perusahaan. Ekuitas pemilik perusahaan adalah ekuitas dengan aset atau kekayaan bersih. Ekuitas ini mengacu ke investasi dari pemilik yang terdapat dalam aset perusahaan setelah dikurangi oleh semua kewajiban. Adapun komponen dari ekuitas pemilik perusahaan adalah aset dan juga kewajiban. Selain itu, ekuitas jenis ini terdiri dari laba ditahan dan modal yang diinvestasikan. Jika laba ditahan serta modal yang diinvestasikan digabung, maka akan menghasilkan apa yang disebut sebagai dengan ekuitas pemilik perusahaan. Selanjutnya adalah ekuitas rumah. Ekuitas rumah atau yang sering juga disebut dengan sebagai nilai rumah, ekuitas ini merupakan salah satu cara kepemilikan yang berupa sebuah cara menilai suatu rumah setelah dikurangi total hipoteknya. Ekuitas jenis ini sangat penting dan cocok bagi seseorang yang ingin menjual ataupun membeli rumah.
Selanjutnya adalah pembiayaan ekuitas. Pembiayaan ekuitas merupakan salah satu cara yang dilakukan guna meningkatkan modal. Ini bisa menjadi jalan keluar jika suatu perusahaan sudah dikatakan sukses, namun tidak menghasilkan keuntungan yang signifikan. Salah satu contoh proses pembiayaan ekuitas adalah dengan menjual atau melepaskan saham perusahaan ke investor, kemudian dana yang didapatkan dari hal ini bisa digunakan untuk mengembangkan usaha. Menurut Standar Keuangan PSAK nomor 21, ekuitas merupakan bagian hak pemilik dalam perusahaan, yaitu selisih antara aset dan kewajiban yang ada, dan dengan demikian tidak merupakan ukuran nilai jual perusahaan tersebut. Pada dasarnya, ekuitas berasal dari investasi pemilik dan hasil usaha perusahaan. Ekuitas akan mengalami pengurangan terutama dengan adanya penarikan kembali, penyertaan oleh pemilik, pembagian keuntungan, ataupun karena kerugian. Ekuitas terdiri dari setoran pemilik yang seringkali disebut dengan modal atau simpanan pokok anggota untuk badan hukum koperasi, saldo laba, dan unsur lain. Baik, materi selanjutnya adalah beban dibayar di muka. Beban dibayar di muka menurut Wild and Kwok. Beban dibayar di muka adalah pos-pos atau items yang pada awalnya dicatat sebagai harta tetapi dibayarkan menjadi beban di kemudian hari. Setelah melampaui kegiatan normal perusahaan, beban dibayar di muka biasanya dikelompokkan ke dalam aset lancar. Beban dibayar di muka ini dapat berupa beban dibayar di muka atas asuransi, sewa, dan pajak. Untuk akuntansi komersial, pencatatan beban dibayar di muka dapat dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu pendekatan harta dan pendekatan beban. Konsep pencatatan akuntansi. Dalam metode pencatatan akuntansi secara akrual, biaya dibayar di muka merupakan beban yang dikapitalisasi. Artinya, beban tersebut pada uang kasnya dikeluarkan dicatat sebagai aset di neraca karena beban tersebut belum jadi. Biaya di sini juga bukanlah uang muka atau down payment, karena pelakunya secara akuntansi berbeda dengan uang muka. Perlu diketahui istilah biaya atau cost dan beban atau expense dalam akuntansi adalah berbeda. Biaya merupakan kas yang dikeluarkan untuk mendapatkan pendapatan atau manfaat di masa yang akan datang dan dikapitalisasi ke neraca sebagai bagian aset jika biaya-biaya tersebut belum terjadi atau menghasilkan manfaat. Sedangkan beban merupakan biaya yang sudah terjadi atau expired cost atau telah menghasilkan manfaat sehingga dicatat di laba rugi sebagai beban. Jenis-jenis dari beban dibayar di muka. Yang pertama adalah biaya sewa dibayar di muka atau prepaid rent. Yang kedua adalah biaya asuransi dibayar di muka atau prepaid insurance. Yang ketiga adalah beban biaya gaji dibayar di muka atau biasa disebut dengan prepaid salaries. Yang keempat adalah biaya bunga dibayar di muka atau prepaid interest. Yang kelima adalah pajak penghasilan atau PPh yang dibayar di muka. Dan yang terakhir adalah pajak pertambahan nilai atau PPN dibayar di muka. Tujuan pemeriksaan Tujuan pemeriksaan dari biaya dibayar di muka dan pajak dibayar di muka. Yang pertama adalah untuk memeriksa apakah terdapat internal control yang cukup baik atas biaya dan pajak dibayar di muka. Yang kedua adalah untuk memeriksa apakah biaya yang mempunyai kegunaan untuk tahun berikutnya sudah dicatat sebagai biaya dibayar di muka. Yang ketiga adalah untuk memeriksa apakah biaya dibayar di muka yang mempunyai kegunaan untuk tahun berjalan telah dibebankan atau dicatat sebagai biaya tahun berjalan. Yang keempat, untuk memeriksa apakah pajak dibayar di muka didukung oleh bukti setoran atau pemungutan pajak yang sah dan lengkap sehingga bisa diperhitungkan sebagai kredit pajak pada akhir periode. Dan yang terakhir adalah untuk memeriksa apakah penyajian biaya dan pajak dibayar di muka dalam laporan keuangan sudah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau PBUDI atau PSAK. Baik, itulah tadi pemaparan materi saya mengenai ekuitas dan beban dibayar di muka. Saya akhiri presentasi kali ini. Saya Salsabila Mahfira R selaku pemateri pamit undur diri. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan terima kasih kepada semua yang telah menonton video saya dari awal hingga akhir. Semoga video ini bisa bermanfaat. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.